Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel ini. Salam persaudaraan dari saya untuk saudara semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan juga kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga kita semua selalu diberikan kesehatan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Saudara, di sini saya ingin membahas tentang perempuan yang konon katanya dikasih nafkah 200 juta itu tidak cukup ya. Bahkan netizen pun membongkar kalau perempuan tersebut konon katanya suka bermain judol. Waduh. Ini kata netizen ya, bukan kata gua. Ini kata netizen. Konon katanya perempuan itu suka main judol. Kok ngeri sekali ya. Kalau sampai memang ini terbukti, berarti yang selama ini mengatakan ingin menafkahi anak-anaknya secara mandiri, berarti bohong dong kalau kayak gitu. Iya kan? Ada laki-laki yang menafkahi kepada perempuan tersebut. Perempuan tersebut dinafkahi oleh laki-laki. Kurang lebihnya 200 juta. Bahkan ada ditambah lagi. Ada mungkin kurang lebihnya 100 juta atau berapa ratus juta lah ya dari nafkah tersebut. Nah, ternyata uang tersebut tidak cukup dalam waktu 1 bulan. Laki-laki tersebut meminta lah ya rincian biayanya itu sebenarnya buat keperluan apa aja sih, kok sampai tidak cukup uang 200 juta. Sedangkan laki-laki tersebut cuma menjanjikan uang 200 juta itu untuk keperluan anaknya. Ini kan tidak masuk akal gitu loh. Terus siapa sih laki-laki tersebut? Laki-laki tersebut itu adalah mantan suami. Coba bayangin ya. Mantan suami yang menafkahi mantan istrinya. Itu ya. 200 juta 1 bulan. Akan tetapi uang tersebut tidak cukup. Dan konon katanya ada netizen yang berkomentar kalau uang tersebut ternyata desas-desusnya dipakai untuk main judol. Wow, ngeri kali gitu ya. Kalian penasaran? Sudah, tidak usah berlama-lama ya. Kita lihat dan kita simak bersama-sama, nanti kita tanggapi bersama-sama. Ini dia cuplikan videonya. Netizen Indonesia harus tahu ya. Pantesan ya uang 200 juta per bulan nggak cukup. Ditambah lagi ada bonus ratusan juta lagi per bulan, nggak cukup pula. Ternyata hobinya main judol. Pantesan duit berapapun enggak cukup. Bilang-bilang mau nafkahi anak secara mandiri. Emang bisa? Ntar duitnya habis buat judol. Aduh, kirain ya, pantesan duit seabrek segitu ratusan juta rupiah per bulan enggak pernah cukup. Ternyata dia hobinya main judol. Pantasnya kayaknya dikasih julukan si Ratu Judol. Markona, si Ratu Judol. Netizen Indonesia harus tahu ya. Ada lagi desas-desus mengatakan, katanya live-nya Bunda dibanjiri oleh gift, bertabur gift. Wow, prestasi sekali. Giftnya banyak. Tapi ya, kalau perhatiin dengan seksama. Banyakan yang nge-gift itu di belakangnya kenapa ada angka-angka begitu ya? Aku melihatnya sih ada angka-angka, pasti angka-angka 303. Gue jadi penasaran ya. Pasti yang nge-gift gede-gede dan juga banyak itu pasti belakangnya tuh ada 303. Gue penasaran ya. Ayo kita searching di Google. 303. Ternyata
Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang tindak pidana perjudian ilegal. Oh, apakah ini berhubungan dengan judol yang katanya Bunda itu pemain judol? Oh, gue nggak tahu ya. Jangan-jangan memang ada hubungannya. Dukungan yang sebesar itu dari perjudian ilegal. Judol Markona si ratu judol. Markona si ratu judol. Markona si ratu judol. 303 judol. Netizen Indonesia harus tahu ya. Gue suka heran ya, kenapa setiap gue nyebut bunda kalian selalu langsung panas, kalian langsung marah-marah, kalian langsung tantrum. Kenapa kalian? Kenapa dengan bunda kalian? Jangan-jangan bunda kalian beneran hamidun sebelum nikah. Jangan-jangan bunda kalian emang bener-bener selengki. Jangan-jangan bunda kalian emang bener-bener ratu judol. Suka heran deh. Sementara kalian ngata-ngatain ayah sesuka hati, gak pakai adab. Kalian menfitnah ayah sesuka hati, gak pakai adab. Kalian mencaci maki ayah, sungguh keterlaluan. Mana sakit lah, mana ciong lah, mana banyak banget. Biasa aja. Karena fakta dan data dan buktinya nggak seperti itu. Tapi kenapa kalau misalkan gue nyebut bunda kalian, kenapa kalian langsung cancrum? Muncrat kan gue? Gue Herman deh. Kenapa sih kalian? Kenapa kalian panas? Kenapa kalian tantrum? Aduh. Nah, itu tadi saudaraku, beberapa cuplikan video dari netizen, atau bisa dikatakan beliau ini salah satu ketua dari Dewan Pembela Ruben. Gue terus terang saja tidak tahu ya maksud dan tujuan si Kak Pajar ini ya, itu ke siapa dan untuk siapa gitu. Tapi karena beliau ketua Dewan Pembela Ruben, berarti buat siapa itu. Saudara-saudaraku, yang lucu lagi ada ya. Ada yang mengatakan katanya Kak Ruben itu memiliki hutang pinjol. Tahu kan, pinjol itu pinjaman online ya. Tapi kalau kita berpikir menurut logika, pinjol itu cuma berapa juta sih? Paling mentok 10-15 juta ya. Itu pun kalau seandainya banyak iklan-iklan pinjol yang berseliweran di media sosial. Gua ngelihatnya kurang lebihnya itu maksimalnya 10-15 juta. Sedangkan penghasilan Kak Ruben, coba lihat, dalam waktu sebulan itu lebih dari segitu. Masa iya sih Kak Ruben melakukan pinjaman online? Kan tidak masuk logika ya. Benar gak? Bahkan Bunda Iis Dahlia pun ikut berkomentar terkait itu ya. Bunda Iis Dahlia ikut berkomentar terkait itu, dan juga Bang Denny Sumargo berkomentar, dan terbaik sekali komentarnya. Supaya apa? Supaya masalah antara Kak Sarwenda dan juga Kak Ruben Onsu ini agar segera diselesaikan. Jangan sampai masalah ini merembet lagi ke sana ke sini. Karena apa? Karena memang benar tuntutan Kak Ruben itu cuma satu, ingin dipermudah untuk bertemu anak-anaknya, Tania dan juga Thalia. Nggak usah merembet ke sana ke sini, gitu loh ya. Karena Kak Sarwenda yang saya lihat dan saya amati sampai saat ini memang benar merembet sana, merembet sini, senggol sana, senggol sini, sindir sana, sindir sini, gitu. Nggak pas dan nggak benar yang seperti itu.
Dan kalau memang dia merasa dirinya sosok ibu, kalau dia merasa dirinya sosok ibu dan benar-benar menjadi seorang ibu, tidak akan pernah melarang anaknya untuk bertemu ayah kandungnya, walaupun ayah kandungnya itu seorang mantan suaminya. Jadi seperti itu, saudara. Sudah tidak usah berlama-lama, kita pengen lihat bagaimana tanggapan dari Bunda Iis Dahlia dan juga Bang Denny Sumargo tentang problem yang ada di Ruben Onsu dan juga Mbak Sarwenda. Ini dia cuplikan videonya. Mami percaya nggak kalau Kak Ruben pinjol? Enggak, kan udah dijelasin juga lah. Lagian masa pinjol tuh paling 1 juta 2 juta saya. Kalau kita mah 1 juta 2 juta, insya Allah ada lah. Udah lah gini aja, kalau ada orang siapapun, walaupun dia artis, walaupun dia apa, kalau urusan rumah tangga kita nggak usah ikut-ikut ya. Kita mendingan doain aja biar mereka baik gitu. Karena nggak ada orang yang mau bercerai, nggak ada orang yang mau berantem. Jadi kita doakan semoga semuanya jangan pada egois, amarahnya diturunin, semua buat kebaikan anak-anak gitu. Karena co-parenting itu penting. Aku kan dulu juga sama suami pertama aku bercerai. Aku punya anak Salsa, tapi aku salsa itu di aku, karena waktu cerai itu Salsa masih umur setahun 2 tahun gitu kali ya, masih kecil. Tapi aku tidak pernah melarang kalau suamiku datang untuk melihat dia atau menjemput dia untuk pergi sama dia. Yang penting kalau waktu itu aku ya tidak mengganggu sekolahnya gitu. Jadi ya kita komunikasi aja. Emang kalau kita udah bercerai tuh emang ada aja egoisnya apanya. Itu sih karena komunikasi kurang lancar aja sebenarnya. Semua tuh bisa diselesaikan baik-baik. Tapi kan kalau yang aku lihat kayaknya si Ruben cuma minta punya waktu ketemu anaknya aja. Kita doain aja mereka semua dilembutkan hatinya. Karena biar bagaimanapun itu juga apa namanya, yang kita harus pikirin anak-anak sih. Jadi kalau aku si Salsa walaupun kata orang kan karena orang tuanya bercerai jadi broken home, enggak tuh. Salsa alhamdulillah aku dapat suami yang baik yang bisa mendidik dia dan dia respect, dan dia juga punya ayah biologis walaupun nggak ngurus dia, nggak membiayai dia. Tapi kalau aku tetap mengajarkan Salsa untuk respect orang tuanya, ayahnya, padahal nggak ngebiayain loh. Tapi ya udahlah gitu. Tapi aku tetap harus ngajarin Salsa supaya dia respect sama orang tuanya, apalagi orang yang berpisah anaknya masih dibiayain suaminya, itu sih mah harus lah. Aku mantan suamiku aja nggak ngasih apa-apa ke Salsa aja aku nyuruh kakak respect kok, apalagi orang. Kalau aku bangga, aku senang ada orang yang sudah bercerai tapi masih ngebiayain anak-anak dan anak-anaknya gitu ya. Karena zaman sekarang banyak banget lah orang yang bercerai terus anaknya nggak diurus tuh, banyak banget. Nggak mau tahu, apalagi dia ngerasa istrinya mungkin mampu kali gitu, apalagi udah menikah lagi terus dianggapnya mampu, padahal mah itu kan nggak boleh ya. Kalau aku tuh, kalau namanya anak ya harus diurus secara banyak hal, biaya apa segala macam harus Cuman nih aku mau gosip dulu sambil kita sarapan. Ya kan, aku tuh paling suka mie rendang, nggak tahu kenapa. Iya, nggak sama ya sama Eda ya, jangan kau makan mie rendang seumur hidup ku aja. Kita mau bagosip tentang tuh video yang di depan tadi. Intinya si pengacara sebelah itu menyayangkan sekali karena pihak si Ruben Onsu itu terlalu banyak klarifikasi. Emang apa masalah Anda? Terus Anda bilang, kami tuh bukan gak punya bukti, bukan gak mau klarifikasi. Ini sudah 2 minggu kami gak klarifikasi. Nanti semua bukti-bukti itu akan kami keluarkan pas di pengadilan nanti. Bapak, yang berkuar-kuar pertama kali itu Anda. Yang selalu memancing si Onsu untuk berbicara itu adalah Anda. Flashback dulu ke belakang.
video siapa yang paling gencar di awal-awal itu? Anda. Ya. Jadi nggak usah Anda geram sekarang karena si Onsu selalu klarifikasi. Iya, dia udah muak untuk diam. Paham kau? Karena yang kalian omongkan kemarin, kalian bawa pinjol, bawa perselingkuhan, bawa debt collector. Terus giliran mereka menangkis, terus Anda bilang disayangkan terlalu banyak klarifikasi. Nasiku. Nggak boleh tuh. Nggak boleh play victim. Ya. Dari awal si Ratu klarifikasi, si Ratu drama lah yang mengawali semuanya. Setelah kesini-sininya si Onsu, oh no secret lagi. Nggak ya sih pakai bahasa Inggris. No. Ya, harus ngomong, harus klarifikasi. Karena orang yang paling banyak klarifikasi dengan bukti dan data, mantap bah. Itu yang ditunggu-tunggu. Bukan datang ya kan dengan omong kosong. Terus dipanggil ke podcast 1 kali katanya. Kalau klien kami mah cuman datangnya cuman 1 kali ke podcast, itu untuk ini mengambil hak suaranya. Itu pun ngangong-ngangong ditanyanya. Iya kan? Terus bagaimana Anda mau klarifikasi? Punya bukti. Kalau klien sendiri aja tuh ngangong-ngangong. Iya kan? Kayak gitu loh. Jadi Anda tuh gak usah meradang. Biarkan saja si Onsu klarifikasi. Emang kenapa emang? Kapan Anda mau keluarkan itu bukti di persidangan? Memang ini persidangan apa? Ini persidangan hak asuh anak. Gak ada hubungannya dengan yang Anda keluarkan kemarin itu masalah pinjol. Iya kan? Terus masalah rumah dilelang lah. Masalah ini itulah. Nggak ada hubungannya di persidangan ini. Jadi harus diklarifikasi di publik ini. Paham Anda? Ada juga nih ya, kalau punya bukti nih, pastilah mulut Anda itu panas pengen klarifikasi. Orang dari awal kau yang klarifikasi. Sekarang nyalahin orang karena selalu klarifikasi. Ya iyalah, karena kita butuh kebenaran dan fakta juga bukti. Bukan hanya omong doang. Datang ke podcast ngangong-ngangong. Nggak pernah nyambung. Kayak gitu loh, kayak orang play. Apa itu play? Kenapa dia mabuk? Enggak, yang kan gak nyambung kan dia. Waktu di podcast tuh ditanya ono, dijawabnya itu. Ditanya itu, dijawabnya ono. Itu kan. Ya kan? Jadi biarkan aja. Nggak ada yang melarang Anda klarifikasi. Kami juga menunggu klarifikasi atau tangkisan Anda, menunggu banget kami ini. Dari awal dia yang keluarin bukti masalah pinjol, masalah neror, iya kan? Setelah ditangkis, keluar lagi masalah HIV, penyakit 3 huruf, keluar lagi masalah perselingkuhan, masalah kasur. Kan kalian pertama kali gerget akunnya, malah Anda tersinggung karena si Bapak Minola Sebayang itu klarifikasi. Sak bodoh teing sama pikiran. Ya Allah, ini kapan sih guys? Coba kita. Wenda pun mengaku tak menyangka dihadiahi mobil mewah. Asalnya, Wenda sudah lama mengincar mobil tersebut untuk menjadi kendaraan pribadinya. Dan ternyata sang suami tercinta telah membelikan alat transportasi tersebut untuknya. Jadi itu dia gak pernah bilang, maksudnya tiap kali aku bilang, ya aku suka deh mobil ini gitu, terus kayak gitu yang ini aja yang dia, oh ya udah cuekin aja gitu, kayak oh ya udah aku juga belum kepikiran mobil
karena menurut aku ya udahlah aku. Kayak kita lagi jalan aja ya, orang sukanya bagus ya gitu. Iya. Cuman aku itu mendengarkan. Enggak, kalau kita ngomongin mobil mah Siapa? dari sebelum nikah lah. Dari Iya, sebelum nikah tapi tuh cuma kita lewat-lewat aja yang aku, maksudnya aku mikirnya ya udah rumah aja dulu karena kan aku Iya. tahu apa yang aku minta itu tidak begitu gampang untuk didapatkan Iya. gitu. Jadi oh ya udah aku toleransi kok. Ya udah rumah aja dulu. Mobil mah nanti aja gitu. Aku mikir ya. Anda pun mengaku tak dihadiahi mobil. Karena yang aku minta itu tidak terlalu gampang untuk didapatkan. Jadi aku toleransi. Ya udahlah, rumah nanti aja, mobil aja dulu. Au. 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 Toleransi nggak tuh? Toleransi. Oh, tadi kan kita mau nonton yang lain, kenapa jadi nonton yang itu sih? Kok itu bisa keluar ya? Kenapa ya? Mobil merah itu di aku, dia yang beli kan? Aku menderita. Mantan bininya Ruben Onsu. Mana ada menderita dapat BMW warna merah. BMW warna merah. Itu kamu happy banget sih? Jejak digital emang ya. Jejak digital itu yang bener-bener gak bisa kita ngomong apa-apa. Coba. Ya Allah, ini buktinya. Ya Allah. Ini kita bergosip dulu tentang apa, Incas? Tentang hasil penjualan si Endah lab pertamanya itu. Ya kan sudah aku bilang, daeda oon, tolol, goblok. Jangan main gip, bodoh. Jangan main gip, nggak ada gunanya gip itu. Nanti algoritmanya itu pusing ini. Ini akun jualan, akun PK, apa akun apa ini? Gitu, bodoh. Kalian pikir ini nih algoritma ini nggak ngebaca gitu? Kebiasaan akun ini apa gitu? Kenapa kalian bodoh kali? Makanya nenek-nenek bodoh, nggak usah main TikTok kalian. Katanya tim kompak, katanya sangat mendukung, katanya tim Sargios itu harus yang gimana gitu. Tim nggak makan beras bulog tapi makan pasir gitu. Kenapa nggak menunjukkan kekompakan untuk membeli walaupun nggak dipakai? Jangan asal dimasukin ke keranjang aja biar kelihatan wow gitu pembelinya, padahal yang masuk sampai ratusan itu ke keranjang, nggak dibeli. Ya, aduh, makanya kalian itu ya dari awal itu nggak usah terlalu banyak bacot kalau nggak mampu, bodoh. Kayak gitu loh. Itu kenapa tuh bisa hasil penjualan tuh 10, 27, 4, 3. Kenapa itu? Boro-boro ya, boro-boro ini bisa ngedapat hasil setengah jam 200 jeti kalau begitu mah, bodoh. Ya, eda bodoh. Gerget aku sama kalian. Katanya pendukung, katanya bla bla bla, katanya bla bla bla, tapi nggak ada buktinya kalian ini. Terlalu terlalu banyak omongan kalian ini, nggak sesuai fakta. Yang dilihat itu tuh yang sekarang ini tuh, yang terkumpul itu dari hasil penjualan itu cuman 28 jeti. Bisa makan apa sih Endah dengan uang segitu? Dia itu biasa menerima uang setiap bulan itu 200 lebih setiap bulannya. Paham kau? 200 lebih. Itu pun katanya nggak cukup. Banyak yang nggak dimasuk ke dalam list itu. Iya, yang dikasih tahu Ruben itu masih banyak yang ditanggung dia pribadi. Apalagi cuma 28 juta, bagaimana itu bisa bayar itu semua tim kompornya itu? Bagaimana itu bisa bayar semua cicilan rumah itu? Gimana coba? Gimana bisa bayar kontrakan, bodoh? Kalau begitu kontrakannya itu mahal, bodoh, bukan kayak kontrakan kau yang cuma 17.000 itu. Aduh. Kan sudah aku bilang, jangan main gip, tolol. Aduh. Incas, kenapa kok emosi pagi ini? Enggak, aku enggak emosi. Karena belum ada kopi aja ini. Jangan main gip. Ya, beli, aku support kalian untuk beli.
Karena nih majikan kalian ini sudah belajar untuk menafkahi mandiri, walaupun itu bohong. Katanya gitu. Apalagi keuangan dari donatur tuh udah macet-macet itu. Bisa ngebayangin enggak pemikirannya dia tuh, di belakang kamera memikirkan ini, memikirkan itu. Katanya Sargio sejati, ngebeli aja enggak. nggak membuka wacana lagi di situ. Jadi hari ini mungkin statement terakhirku untuk masalah itu, aku kedepannya aku nggak mau terlalu, udah nggak mau statement lagi. Karena menurut aku cukup, biar orang semua pun tahu. Keluarga kenal, mungkin terkait kuliah dari netizen. Ada satu, sebenarnya bukan satu, ada beberapa akun sebenarnya. Kemudian akun itu menghina anak dan istriku. Aku sih cuman memberikan balasan. Balasanku itu bahwa saya tidak bisa digoyang integritasnya walaupun kira-kiranya dengan kebencian apapun. Kemudian itu di framing seolah-olah saya menantang netizen bahwa saya mau ribut lah sama netizen. Padahal itu saya bicara ke akun itu. Kemudian di framing oleh beberapa akun, tapi saya sempat nulis di situ bahwa itu saya jawab karena orang ini udah berapa kali komen dan menghina anak istri saya harus menjawabnya dengan tegas, bukan berniat untuk sombong. Jadi poinnya lebih kepada hal itu aja sih, tapi nggak apa-apa, itu hal yang memang harus terjadi. Ya, gue melihat banyak yang perspektifkan macam-macam. Ya, gue bisa mengerti lah. Menurut gue itu timingnya mungkin kurang tepat. Tapi sebenarnya bukan ke arah sana. Bukan ke arah gue ngeledekin salah satu pihak. Gue lebih melihat dari lucunya itu adalah kok bisa ya masyarakat itu begitu sangat apa ya kalau istilahnya ya membahas satu hal sampai sebegitunya apa ya jadi. Cuman ya kita bergosip dulu tentang apa Inces, tentang podcastnya Leslar. Si Onsu kan kesana kemarin. Jadi kalau kalian yang mau nonton, ambilnya di YouTube-nya si Leslar atau si Lesti. Ya kan, kayaknya tuh penontonnya di sana tuh banyak mewek guys, karena kena gitu. Ya sebenarnya podcast mah begini, suruh si narasumber bercerita, curhat, ya kan. Terus aura-aura di podcastnya si Leslar ini kayak aura-aura gimana ya, family gitu, ya kan. Jadi kalau orang datang ke situ nggak canggung untuk bercerita, nggak harus dipaksakan untuk cerita, nggak harus dicerca dengan pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang narasumber juga enggan gitu untuk bercerita gitu kan. Ya kan kadang tuh banyak tuh narasumber yang sebenarnya mereka nggak mau cerita itu, tapi karena dipaksa dicerca sama yang punya podcast jadi harus lah gitu. Tapi kalau di sini dia tuh betul-betul bercerita, curhat kayak sama temen gitu. Dan yang paling sedihnya itu, part tersedihnya itu adalah tentang si Lesti menyuruh anak-anaknya memanggil si Ruben Onsu ayah. Disitulah si Onsu sebenarnya itu merasa baper, ya, karena dari sisi Lesti ini dia tahu, dia paham kalau si Onsu itu sebenarnya rindu dan kangen dengan kata-kata itu, ya. Pengen dia dengar selalu, bahkan setiap hari ada orang yang memanggilnya ayah. Ya otomatis lah, terutama dari anak-anak mereka gitu, ya kan. Ya walaupun faktanya sudah jarang terlihat atau terdengar kata ayah itu dari anak-anak dia. Seperti yang si Onsu bilang itu, kalau di chat hari ini kadang bulan depan, minggu depan tuh baru dibales, iya kan. Jadi tuh banyak orang yang mewek sih ngelihat podcastnya si Lesti, karena di situ tuh auranya family banget, di situ auranya kekeluargaan banget di situ, ya kan. Jadi si Onsunya tenang, menyampaikannya tuh dengan rasa, ya memang begitu faktanya, ya kan, begitu faktanya. Si Endah aja yang nggak tahu diri itu. Dibilangnya si Onsu cemburu.
Aduh, cemburu kenapa? Melihat dia berhubungan sama orang yang gak berduit itu kok bisa? Kalau cemburu masalah kedekatan anak-anak, kau mendekatkan anak-anaknya dengan orang lain sementara dengan ayahnya enggak, wajar si Onsu cemburu. Iya, seorang ayah nggak punya hati nurani aja yang nggak melihat anaknya deket sama laki-laki lain. Yang belum tentu juga itu menjadi bapaknya dia ke depan. Ya cemburulah orang. Kalau cemburu, masalah kau dekat sama yang nggak berduit itu, aduh. Cewek di dunia ini tuh juga banyak yang mau sama si Onsu, artis-artis tuh banyak. Kayak gitu loh. Jadi tuh jangan salah persepsi. Jangan, nggak bagus itu. Marah Tuhan itu kalau salah persepsi kita, nggak boleh itu. Itu zolim. Nah, itu tadi saudara, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita doakan apa yang terbaik untuk mereka berdua. Semoga masalahnya ini cepat selesai. Karena apa? Karena Kak Ruben, beliau adalah seorang ayah. Sarwena juga sama, beliau juga seorang ibu. Namanya seorang ayah dan seorang ibu pasti memiliki naluri orang tua di dalam hatinya. Kalau posisinya Sarwena dewasa, jangan sampai melarang anak-anaknya untuk bertemu ayahnya, walaupun ayahnya itu adalah mantan suami dari Sarwena itu sendiri. Dan kalaupun mengizinkan untuk bertemu ayahnya, gak usah bawa bodyguard, gak perlu dikontrol, apalagi bawa Sargio itu. Sargio emang siapa? Itu ya, gak pas lah. Ngapain Talia bertemu sama Ruben kok di belakangnya diawasin sama Sargio? Emang Sargio siapa? Emang Sargio siapa? Bapak kandungnya juga bukan, bapak angkatnya juga bukan, bapak tirinya juga belum, gitu kan. Jadi si Sargio ini gak usah ikut-ikutan. Itu ya, kalau seandainya Talia dan Tania ingin bertemu dengan Ruben Onsu, ya biarin aja. Itu. Ngapain sampai ngawasin dari belakang? Emang lu siapa? Gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya saudara ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita ambil sisi positifnya, kita buang sisi negatifnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.